UMKM. Ya, UMKM lah yang menopang ekonomi kita pada saat krisis ekonomi 98. Nah ini di sini juga pemerintah menjadikan sangat penting bagi kita untuk memberikan perhatian lebih bagi sektor UMKM guna meminimalisir kendala-kendala tersebut. Nah di sini ada satu program dukungan dari pemerintah adalah akses pemasaran bagi UMKM adalah gerakan nasional bangga buatan Indonesia atau disingkat adalah Kernas BRI, memberikan pelayanan untuk mengadakan pengadaan konsumsi ya, kepada para satuan kerja ya dari instansi pemerintah. Jadi instansi pemerintah ini tidak hanya di sini di kantor DJPB, tapi juga di masyarakat di kepolisian, di Kementerian Agama dan sebagainya. Itu semua adalah tergabung dalam DJP 1. Jadi ibu-ibu nanti bisa bergabung dalam DJP itu ya. Nah sudah ada beberapa produk ya yang bergabung di DJP 1 ini, dan dari transaksi sampai dengan dari Januari sampai dengan September 2023 ini telah mencapai 45,52% dari seluruh transaksi di DJP 1. Oke, kita foto 3, 2, 1. Mohon tepukan yang lebarnya Bapak Ibu. Terima kasih kepada sekalian Ibu bagi teman-teman. Produk yang akan menjadikan cuan atau uang yang lebih besar biasanya mencari bahan yang lebih tinggi. Itu biasanya kita mencari bahan-bahan yang benar-benar produknya kita mencari yang susah juga dicarinya. Kadang-kadang yang berlabel atau berapa sebenarnya kita nggak susah mencari bahan kalau kita berkreativitas dan istilahnya yang mendapatkan cuan yang lebih tinggi tetapi cost-nya lebih rendah. Di mana itu? Kita bisa mencari di pasaran-pasaran. Sekarang maaf kata kita buka sedikit. Kebanyakan Bangka kebanyakan bikin kerupuk yang macam-macam sampai ke makanan-makanan khas itu dengan bahan sagu, tetapi tidak terpikir bahwa ada bahan yang lebih murah tetapi kreativitas lebih tinggi. Saya ambil contoh, ini di pasar banyak bahan-bahan kerupuk sisa patah-patah yang di toko-toko. Biasanya mereka buang atau mereka kasih hanya untuk digoreng atau enggak, kebanyakan dibuang. Tetapi itu kita bisa manfaatkan.
Boleh. Kalau ada yang Bapak Ibu yang sambil bertanya, silakan. Izin bertanya ya untuk saya. Berhubung di pasar itu jenis sawi itu bermacam-macam dan saya ketahui. Kadang kita nggak tahu sawi ini jenis apa gitu. Untuk dipakai untuk resep ini kira-kira tuh sawi jenis apa Pak? Ada sawi manis, soalnya ada yang pahit juga, ada yang batangnya putih gitu kan? Nah, untuk sawi ini kebetulan ada modelnya sawi pahit sama sawi manis. Kalau sawi pahit biasanya dia besar dan warnanya agak pudar. Nah, sawi manis dia dominan dia warnanya segar dan bedanya. Nah, ada juga dengan pacoy. Itu pacoy. Ada juga dengan pacoy. Tapi pacoy kita dorong dulu untuk nanti di ininya aja sayurannya. Tapi kalau untuk makanan nasinya kita coba untuk di sawi hijau, sawi manis. Apakah bisa diganti untuk pewarna hijaunya itu selain sawi manis tersebut? Kalau Untuk bayam bisa nggak? untuk bayi Diganti bayam. jarak 9 bulan dia bertuan. Untuk bayam juga dia masuk. Tapi yang bayam nih dia kekuatannya nggak akan lama karena dia ada bayamnya ada zat racunnya pada jam lebih dari itu. Ada waktu-waktu tertentu Ya, ya. betul. Kecuali kita press langsung nggak berapa lama kita akan beli. Selanjutnya akan dilakukan apa nih Mbak kalau boleh tahu? Sawi yang tadi kita saring. Untuk memisahkan antara ampas dengan saringnya ya Mbak. Saringnya tuh diambil airnya. Kalau yang buatan apapun semuanya saring itu di air itu. Jadi kalau kita buang air itu, saring itu hilang. Kita mau bikin apapun, paling utama seperti bikin sambal yang buat tukang bakso, kita ngerebus rawit, kita rawit sama bawang putih, isi garam dikit, udah beres, kita buang airnya, rawitnya kita blender, sebenarnya salah. Airnya biar agak dingin aja dulu, baru kita blender, dan pedasnya itu dari air itu. Jadi masak nasinya dengan air sari dan sawi tadi ya. Nah, jadi selain dari air sari boleh juga ditambahin air secukupnya ya Chef? Untuk ukuran berasnya kadang-kadang beda. Apa untuk kerasan ini? Jadi boleh ditambahkan air Kalau kita secukupnya. kasih bumbu juga, ini Kalau boleh tahu itu bumbu apa Chef? Ini akan kita masukkan ke dalam nanti. saya bilang saya menjauhi mecin. Jadi kalau untuk anak-anak diusahakan jangan ada masako, jangan ada mecin ataupun apa. Lalu kita ganti dengan apa? Lebih aman dengan kaldu jamur. Kaldu jamur. Nah, itu akan kasarnya aman lah untuk anak-anak. Paling utama kita lihat anak kecil. Yang sampai anak kecil kita sudah diracunin dari kecilnya. Jadi kata saya dulu supaya mungkin kita kasih makanan itu yang sehat. Jadi kita tambahkan dengan kaldu Jadi jamur. sekitar 1 sendok makan aja. Karena kita nggak dominan dia rasa, tapi ada rasa. Oke, sambil nunggu kita bikin chicken. Nah, dari sini ini saya
bisa untuk 2 menu padahal 1 sayap. Ini kalau di pasar bentuknya kita bikin seperti dipin-dipin. Kalau orang yang dipin, tahu yang bawah. Jadi ada 2 tulang nih, kita tarik. Jadi sedang ini ikut ke depan semua. Jadi dari 1 sayap kita bisa dapat 2 inti dupin nih. Jadi kasarnya saya bilang minimal sekali kosnya kita bisa jual. Nggak patah. Selanjutnya kita mau bikin apa nih, Chef? Kita bikin drumstick dulu. Bikin drumstick dulu. Jadi paling gampang untuk bikinnya, kita belah 2 ini, kita putar pisau supaya sudah di sela-sela ini putus, baru kita tarik. Jadi daging ulat terpisah. Kulitnya masih ada ya? Ya. Kulitnya masih ada? Masih kita ini. Terus yang sebelah lagi kita tarik. Sama putar. Karena berhubungan yang 2 ini tinggal tarik dia. Yang penting si tulang dan daging ini dia terpisah. Beres tinggal patah. Kalau bumbu lebih gampang lagi. Bawang putih, Bawang putih. cincang, Bawang putih dicincang. Apa itu, Chef? tinggal kasih garam aja. Kasih garam sedikit. Supaya kan ya bumbu kata kecil. Nah ini berhubung si ininya udah ada rasa, walaupun rasanya nggak dominan. Karena apa? Kita jangan terlalu jahat terlalu rasa. Karena breakfast atau makanan pagi diupayakan seminggu mungkin. Perut kita belum kuat, kita masih baru. Jangan dikasih yang kasar, maaf, lempah kuning. Upayakannya. Karena apa? Kalau ada penyakit yang enggak kita tahu, dia akan cepat. Makanya minum air hangat. Apa? Karena merangsang bagian luar. Dan sama masakan itu jangan langsung kita semprot dengan yang rasanya lebih tajam. Kecuali memang udah biasa. Seperti orang luar mungkin jeruk pagi-pagi udah biasa. Kalau kita mungkin yang mulus.
Setelah ini kita masukin ke, ini kasih aja bumbu sedikit dari tepung terigu. Ada tepung terigu. Kita bakal menjamur dan air mentah bernasi kita masukkan ke dalam toples. Itu. Berapa butir telur yang kita butuhkan nih, Chef? Ini hanya untuk pengembangannya. Dia hanya dalam 1 kilo pun sebenarnya 1 kilo sayap kita paling buat dua begini kita coba 4 pot paling hanya 1 kilo. Cuma 1 telur untuk porsi saat ini. Nah, jadi setelah dibentuk seperti ini, kita celup dengan telur. Lalu masuk ke Kita belum kayak Lalu? tadi kita tepung panir dulu. kalau bisa sambil dibentuk. Terus kalau memang kita mau lebih besar, lebih tebal, kita ya untuk mencari peminat atau apa. Ini hanya 1 ceplosan. Tapi kalau memang lebih besar, kayak fried chicken yang kayak pinggir itu kita kasih ketebalan mungkin 2, jangan sampai 3. Kalau 3, kematangannya nanti akan lebih susah. Dibawa ke tepung, selanjutnya diturunkan Ini kembali. kita kasih yang agak tebal ya, kita tepungin lagi. Tepungin lagi ya, Chef. Sebelum terakhir ke tepung panirnya. Jadi ntar kita lihat perbedaannya antara 1 celupan dan 2 celupan. Daripada ke kafe beli drumstick, Ibu bisa bikin tuh di rumah sendiri. Kayaknya habis cooking class ini bakal bikin di rumah masing-masing sepertinya, Chef. Anak-anak pun pasti senang. Benar sekali. Udah sehat, tanpa micin ya, Chef ya. Kosnya bisa kita kendalikan. Sangat baik untuk dicontoh di rumah nih, Bu. Ibu boleh tanya, dengan 4 potong ini dua sayur, kalau di kafe harganya berapa? Padahal gampang dan murah bahannya. Tapi mereka menjual pasar, itulah kita yang harus kenapa kita nggak bisa jual? Gampang, ya. Minyaknya sudah panas, kita masukkan airnya. Nah, dia sampai warna kecoklatan ya, sudah matang. Tapi kalau mau lebih
kita percaya diri bahwa di dalam itu matang, ambil 7 biji, cucuk aja semua bagian dagingnya, jadi minyak akan masuk ke dalam. Kalau belum istilahnya kita percaya diri bahwa itu matang atau enggak, kita juga mungkin si minyak panas itu masuk ke dalam, karena kita masaknya dari ayam mentah. Selanjutnya kita akan bikin apa nih, Chef? Mungkin kita bikin roti isi sama ini, sama terakhir baru kita bikin cahnya. Kalau boleh tahu itu apa ya, Chef? Ini hanya jamur kuping. Jamur kuping. Kita kebanyakan jamur kuping hanya direndam aja. Ini kalau ingin cepat, direbus pun dapat. Jadi jamur kupingnya bisa direndam atau direbus gitu. Ya, kasih. Nah, jadi inilah yang mungkin kalau kita memang nggak percaya diri, takutnya minyak nggak masuk dalam, tinggal coba ya. Dia nggak akan merusak dari bentuknya. Tapi kita percaya bahwa minyak itu masuk ke dalam dan mantap karena kita menggunakan ayam mentah. Apalagi kita menjual ke orang, jangan sampai orang mengatakan di dalam masih ada darah. Kita sambil nunggu ini, kawan saya akan membuat roti isi. Yang buat anak-anak adalah suka roti isi sosis dulu ya. Tapi untuk variasi kita banyak. Apa aja pun mau diisi, sekalipun mangga muda kita bisa isi. Serius. Wow, mangga muda bisa diisi roti ya nih, Pak? Mangga muda kita isi, kita bikin sausnya adalah saus rujak. Itu inovasi. Jadi roti isi mangga rujak jadinya. Itu yang saya bilang, kita kembang, jangan terpaku dengan satu ini, cuma ini. Tapi hanya roti, anak-anak hanya suka sosis. Tapi kita bisa pakai keju mozzarella. Jadi dimana kita potong atau apa, dia akan meleleh di roti pas kejunya. Yang kita butuhin apa aja nih, Pak? Roti, sosis, sama nori, ada saus rujak. Oke. Ini rotinya diapain dulu nih, Pak? Kalau seperti ini? Rotinya digulung dulu, biar kering dulu. Untuk mempermudah gulungnya digulung dulu ya, Mbak ya. Digulung dulu. Nah, yang tadi kita bikin udah jadi dan bentuknya benar-benar kayak mungkin. Nah, jadi kita hanya bermodalkan sayap 2 biji. Kalau di kafe Anda bisa jual minimal 50.000. Coba cek di kafe, gratis 50.000. Padahal bahannya hanya sayap, tepung, sama telur. Nah, yang dijual mahal apa? Ilmunya mereka sebutin. Kalau dikasih tahu apa sih ini, ya orang pada bikin. Makanya yang jual mahal adalah itu. Padahal bentuknya dan rasanya besar.
Ini sosisnya kita potong-potong dulu, apa langsung kita roll aja ya Mbak ya? Kalau ini kita untuk supaya lebih bagus, Tapi ini kita potong ya Mbak? si pinggiran nih, atau nggak beli roti isi apa kupas, nah, apa rotinya ini kita bersihin dulu. Oke. Ini kasih dulu, untuk dilumurin sama telur, Dulu sama telur atau ini? hampir sama dengan kita bikin roengnya lah, belum bentuk web. Baru dihimpun dengan lori di atasnya. Nah, kasih kita nori. Ada sosis, kemudian digulung. Bahannya sangat sederhana, ada roti, telur cimanggu seperti lainnya, ada nori dan ada sosis. Dan ujungnya dikasih lagi dalam telur ya. Ya. Pakai lagi. Kemudian dibaluri dengan telur yang telah dipisahin tadi dan dimasukkan ke tepung panis. Wah, sangat sederhana kali, bahannya bisa dijadikan sarapan pagi. Ada telur, ada sosis, ada roti, ada nori, dan bisa ditambahin tepung panir sebagai kriuk-kriuknya. Dan sehat lagi ya chef ya. Ini ada ininya, ada lihat dari sini. Dan nori pun dari rumput laut udah teruji keamanan dan vitaminnya pun ada. Jadi inilah yang saya bilang, makanan kita murah tapi nggak murahan. Sebut mahal nggak juga. Dan plus lagi sehat ya chef. Paling utama. Jadi kita lagi memang mengutamakan sekarang masakan atau makanan untuk semua kalangan sehat. Sehat tanpa micin lagi. Kan ada sindiran anak baru, dasar anak micin kan itu lah yang kita takutkan. Benar sekali. Jadi peran-peran ibu sangat penting sekali nih buat masakan-masakan yang sehat di rumah. Jadi anaknya bisa kedorong makanan sehat setiap harinya. Jangan takut berinovasi, Bu. Apapun yang kita ada di rumah, kadang-kadang di rumah hanya ada bahan ini, tapi kita nggak mau inovasi. Itulah yang disebutnya kasarnya hanya terpaut dengan bahan yang harus kita beli. Padahal barang yang di rumah pun ada. Nah, jadi diusahakan sekali kalau kita namanya koki atau chef, kita bukan rahasia. Dia harus bisa memberikan makanan yang bisa disajikan dengan bahan yang ada, yang disediakan. Asalnya kita nggak komplit, tapi kita bisa menyediakan dengan makanan yang menjadi super gitu kan. Gimana caranya? Disitulah kita ditantang.
Jadi untuk ibu-ibu yang UMKM ataupun untuk masak di rumah, nggak perlu takut untuk berinovasi. Langsung kita goreng. Langsung kita coba bagian kedelai yang sudah matang. Oh, iya. Sekarang kalau ibu mau bikin saus untuk rujak, gampang. Ibu nggak perlu susah-susah bikin bumbu rujak. Ibu bikin saus bako atau nggak beli saus bako dengan dicampur tempe yang jeruk lemon. Ibu aduk, pedasnya kita dapat dari jeruk bako, dari sambal bako, asamnya dari ini. Jadi inilah inovasi yang nggak harus resep dari emak kita, bumbu rujak. Karena kalau kita masuk ke Western, banyak saus-saus yang kita kolaborasi, dan saya kolaborasi untuk masakan tradisional. Kita bikin rujak ribet bumbunya, harus gula merah, harus apa. Tapi dengan jeruk sakit ini, yang maaf saya sekali lagi bukan promosi, kalau kita pakai jeruk kunci kita bisa, kalau kita punya jeruk kunci, tetapi jangan kita pakai cuka, karena untuk kesehatan sebenarnya kurang baik. Kalau sakit asamnya kuat, tapi dia nggak akan merusak lambung, nggak akan kena. Begitu juga pakai jeruk kunci, berhubung saya ketemunya dengan sakit, jadi saya pakai ini untuk yang lebih praktis. Sekarang ini yang roti isi. Kita coba potong aja. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, bentuknya sangat menggugah selera sekali nih ibu-ibu. Roti dengan isian sosis dan nori. Dan teknik pemotongannya juga harus menarik perhatian juga ya Chef ya, biar konsumennya bisa menarik. Untuk jadi bahan yang sangat murah sekali, tetapi kita bisa memproduksi barang yang kita bisa harga jual. Sekarang kalau kita bisa dengan harga jual, ininya lebih murah bahannya. Yang jualan, ibu nggak mungkin ngejual dengan drumstick. Kasarnya ibu jual fried chicken di pinggir jalan, ibu minimal 7.000. Ibu ini lebih barang saya. Ibu bisa jual juga dengan harga tinggi. Kata saya kalau di kafe sekitar 50.000. Nah, makanya kita memproduksi bahan kos seminim mungkin, kita jual dengan harga semaksimal mungkin. Asal kita tinggal tinjau pasarnya.
selanjutnya paling ini udah beres. Kita tinggal bikin cahnya atau sayuran sehatnya. Sayuran sehatnya ini isinya apa aja nih chef? Kalau boleh tahu. Kita siapkan yang mungkin ibu lebih mengenal. Nggak lepas kami dari brokoli Brokoli, karena zatnya lebih bagus. Pakcoy, ada brokoli, ada pakcoy, ada jamur kuping yang murah dan gampang. jamur kuping, Ada daun bawang. daun bawang. Dan saya nggak bawa wortel, tapi identik. Anak-anak ini kadang-kadang nggak suka dengan wortel. Tetapi kalau kita bisa paksakan dengan wortel, kita tambah wortel. Jadi kita untuk saat ini saya nggak pakai wortel dulu. Kita coba dengan sayur sehat dulu. Pertama sama, semua bahan sayur kita tiriskan, kita cuci dengan air jalan. Jangan direndam. Paling utama jangan direndam sayuran. Dan kalau masak brokoli diusahakan pun dia warna nggak berubah. Sayurnya ada brokoli, ada pakcoy, saya pakai daun bawang juga dan jamur kuping. Sehat sekali. Dan mungkin untuk anak-anak bisa ditambahin wortel juga ya chef ya. Ya betul. Lebih kuat wortel. Lebih kuat wortel dan juga sehat dan sangat bagus untuk mata. Dan jangan lupa sayur-sayurnya itu dicuci dengan air yang mengalir ya chef ya. Betul sekali. Seperti ini. Biar bakterinya itu mengalir dan tidak mengendap di sayur-sayur yang akan kita makan. Nah, kalau brokoli diusahakan kita masak sebentar aja. Kita rebus sebentar. Karena nanti kita akan sobek lagi atau kita masak lagi. Jadi dia nggak terlalu matang. Yang penting dia udah lemah, tapi warna nggak berubah. Itu jamur kuping udah kita rebus tadi ya chef ya. Betul. Bakal kita apa nih chef? Dipotong-potong? Potong aja. Satu warna, kedua juga untuk lengkap vitamin B. Benar. Pakai tomat juga ya chef ya. Finishing terakhir. Kalau tomat kita nggak perlu masak. Ini pas terakhir aja. Praktis bumbunya pun bawang putih aja. So bawang putih satu untuk kesehatan, kedua juga dia obat juga yang utama.
2 siung bawang putih yang digeprek lalu dicincang-cincang. Mulai proses memasak sayurnya. Minyaknya jangan banyak. Kita masukin sayuran karena dia masih keras, kita lebih dahulu dulu. Oke, sebentar ini. Ini untuk pembumbuannya kasih gula sedikit, garam, dan masuk. Garam dan mushroom. Ya, kali jamur. Ini yang kurang tinggal wortel aja, serba hijau. Sayur sehat ada brokoli, ada pokcoy. Langsung ya. Wah, sangat menarik sekali. Tadi sudah ada roti goreng, sudah ada ayam goreng, drumsticknya dilengkapi dengan sayur, ada brokoli, ada jamur. Sangat sehat sekali ya Chef ya, makanan kita pada siang hari ini. Nah, ini untuk ini kita coba untuk kalau di tempat biasa seperti ini. Tempat biasa, tapi kita akan menjual dengan cara web atau dengan cara kita pengiriman. Dan kita tetap tinggal nasi. Jadi nasi, sayuran, drumstick, sama roti isi. Kalau memang mau dikasih saus, tinggal kasih saus. Nah, jadi kasarnya 4 sehat 5 sempurna untuk kesehatan makanan kita untuk anak sampai kalangan dewasa. Ini udah lengkap di sini. Dan harga kos belanja udah tahu sendiri, paling murah. Tinggal penjualannya, apalagi catering, kasih ke anak kos, kasih ke yang anak-anak yang ibunya jadi dinas atau gimana, ini masuk.
sampai untuk kantor pun yang ibu-ibu vegetarian atau yang lain ini masuk. Nasi dengan sawi tadi ya, Chef. Benar. Selain menambah warna hijau di nasinya, juga menambah kesehatan dari sawi yang telah diperas tadi. Ini kalau nasinya mau dicetak atau mau diapapun itu silakan, kreativitas dari ini sendiri. Ini buat nasi uduk, karena nasi uduk kan dia nasi lemak, nasi santan. Sebenarnya dengan perut kita pagi-pagi dengan santan sebenarnya kurang baik. Tapi kalau dengan nasi sehat atau nasi putih lah kasar itu baru masuk. Tapi kalau dengan seperti ini baru agak susah. Ini bisa di packing berikut menu. Jadi dia udah makan, ada cuci mulutnya. Selain kalau buah-buahan atau apa, kita kalau packing untuk ini kita ada ininya, ada buah-buahan atau ada snacknya. Nah, kita snacknya bisa pakai ini. Ini pun dia vitaminnya lebih-lebih. Walaupun karbohidrat, daun karbohidrat, dia bagus di sini. Kalau ini kita sebenarnya terpisah. Kita bawang-bawang juga ya, Chef, ya, semungkin. Oke. Masakan kita untuk hari ini beres. Yang paling pertama kita untuk segi jualnya. Untuk segi jualnya kita benar-benar beli sehat. Satu, nasi hijau. Seperti yang udah tahu tadi cara pembuatan bahan dari sawi hijau. Sayurnya sayur sehat. Terus pakai drumstick. Karena anak-anak akan tergiur kalau melihat yang ayam-ayam ataupun yang aneh-aneh. Kebanyakan kan yang kita homemade kebanyakan pakai sapi teriyaki atau yang apa berbau-bau seperti itu. Kita kan harga bukan ininya, kita lihat dari sapi pun sekarang harga berapa. Saya bikin seminimalis mungkin kita modalnya kita ambil ayam. Kalau sapi
kita bisa, tapi di gramnya juga kita harus penjualannya berapa. Tapi dengan cara kita bikin drumstick itu akan lebih murah, tapi jual nggak mungkin 10.000, ya kan? Nggak mungkin 10.000 dengan cara seperti ini. Nah, Anda tinggal menghitung dari kos sendiri. Dan di atas sekarang kan kita kasih mineral dengan roti isi. Dan roti ini pun saya bilang seperti tadi, kita banyak variasinya, kita bisa inovasi. Untuk orang tua atau apa-apa yang misalnya, apalagi ibu hamil, kasarnya ingin mangga muda, bisa dia tiduran bikin roti ini untuk dia. Tinggal masuk mangga muda, bikin bumbunya yang variasinya hanya dengan sambal bangkok dengan satu aja. Tinggal aduk, tinggal proses di sini. Itu aja. Jadi sampai saat ini ada yang bisa ditanya nggak? Mungkin ada Bapak Ibu yang ingin bertanya kepada chef kita, dipersilakan. Boleh kepada Ibu. Chef, untuk sambal bangkoki Ya. Kalau sambal bangkok gampang sekali. Jadi cabai merah kita rebus. Cabai merah kita rebus. Itu kalau mau dikasih rawit, kasih rawit. Tapi kalau memang dominan dia nggak mau terlalu pedas, cabai merah itu direbus, diambil warna, lalu kita chopper supaya terlalu nggak terlalu kasar. Dicampur madu, manisnya dari madu. Diaduk langsung dingin sampai dia tunggu kita sistemnya fermentasi itu sekitar sejam 2 jam supaya dicampur. Jadi si cabai merah dengan ininya apa? Dengan ampas ini. Ya, tapi yang biji-biji cabai itu yang ampas sekali jangan diutamakan. Nah, yang air rebusannya tuh yang kita ambil. Jadi direbus, ambil airnya bagian atas sama cabainya, kita chopper. Nah, dia pedasnya dari situ, manisnya kita dari madu. Nah, karena mahal kita itu karena dia prosesnya dengan madu sebenarnya. Nah, dia fermentasi berapa jam kita pakai langsung bisa jadi. Kalau sekarang sini sekarang pakai ini tinggal campur aja, pakai jeruk lagi kalau orang. Nggak pakai garam gitu. Itu enggak. Jadi kita kalau Cukup madu aja. cukup madu, cabai ini cukup madu karena kalau kita kasih garam dia akan berubah rasa dengan madu. Karena madu ini nggak bisa dia ditemenin sama siapapun. Kita temenin sama apapun dia pasti matang, rusak semua. Jadi madu ini kita dicampur dengan yang bahan-bahan ini yang mau. Jadi kalau misalnya kita bikin sambal bangkok, itulah hanya cabai rebusan kita campur dengan itu. Kalau kita memang karena dirasa, cobain sendiri yang mau sambal bangkok aslinya. Dia dominan manis pedas, nggak ada rasa apapun. Nah, itu karena madu dia nggak mau dicampur dengan yang lain. Egois. Egois ya. Jadi itu, jadi kalau mau yang ini tinggal dirombak-rombak lagi. Terus kalau saya bilang kalau pakai sandwich kita adukan dengan sambal bangkok yang kita bikin sendiri, bisa untuk perairan. Atau mau kita masukin keju mozzarella. Nah, setelah dipotong ini dia akan meleleh. Dan itulah harga jualnya untuk sini ya. Jadi paling yang untuk sementara ini saya kasih contoh karena untuk anak-anak kita pakai sosis dan yang ininya ini bubur. Mau dikasih ikan, mau dikasih apa itu terserah. Mau ikan bumbu balado kasarnya masuk dalam, nggak ada yang marahin kok. Itu kreatif.